Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus Al-Habib Hashim Al-Attas, Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, Al-Habib Ali Al-Habshi, Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Salihin Hussein, orang tua kita Bapak Haji Gandhi, Al-Ustadz Syuhada, serta para habaib, para asatidz yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat ngaji ya? Capek enggak capek ya? Capek enggak ngaji? Semangat terus. Saya tadi ngomong sama Ustadz Abdul Aziz, ini rada awang ngomong nih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kumpul kembali. Pembukaan JMA, Jam'iyatul Majalis An-Nur. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Semoga istiqamah ini, keinginan ini di dalam menuntut ilmu, Allah tetapkan di hati kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Jangan pernah pupus, jangan pernah kendor hati kita di dalam menuntut ilmu. Karena orang-orang yang selamat hidup di dunia adalah orang-orang yang selalu duduk di majelis ilmu. Selamat dia di dunia. Sabda Nabi SAW, ada 3 golong, ada nanti di akhir zaman kata Nabi, orang lari dari ulama. Maksudnya bukan lari dari ulama itu kalau ada ulama, kalau ada ustadz datang dia kabur, bukan. Artinya lari dari ulama sama pengajian ogah duduk, sama pengajian males, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji. Maka Allah kasih musibah mereka 3. Yang pertama, Allah angkat keberkahan hidup. Na'udzubillah min. Hidup nggak ada enaknya, nggak senang, nggak bahagia, nggak tentrem hatinya. Walaupun kaya, walaupun bandanya banyak, orang kalau jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, nggak bakalan Allah kasih ketenangan hati. Karena ketenangan hati bukan dari duit, bukan dari harta. Orang kata Nabi, al-ghina ghinan nafas.
Laisal ghina bi kathratil urud. Bukan kekayaan itu, rasa cukup itu bukan dengan banyak banda, banyak harta. Ketenangan itu hayatan thayyibah. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan hiya al-qanaah, rasa cukup, rasa enggak ngoyo, rasa cukup di hati kita. Mau berapa aja yang Allah kasih rizki cukup. Itu al-qanaah. Qanaah ini kehidupan yang senang. Orang ada qanaah di hatinya, bukan kaya. Banyak orang kaya, banyak bandanya, tapi nggak senang dia. Selalu diuber-uber sama dunia. Udah punya kontrakan 50 pintu. Tapi ayo aja masih terus bikin lagi. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan kaya, bukan. Bukan itu yang dimaksudkan cukup hidup, bukan cukup hidup, hiya al-qanaah. Nah, orang yang qanaah itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, ya, yang takwa kepada Allah itu harus didasari dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak bisa dia dekat sama Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Rizki juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sering duduk di majelis ilmu, rezekinya Allah jamin. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah jamin bagi orang yang nuntut ilmu, rizkinya tuh Allah jamin. Hadza takaffulul khas. Ini adalah jaminan yang khusus dari Allah ba'da takaffulil am, setelah jaminan yang umum. Kita sebagai makhluk Allah, setiap makhluk Allah kasih rizki, betul apa enggak? Setiap makhluk Allah kasih rizki. Itu takaffulul am namanya. Jaminan yang umum dari Allah, semua. Manusia, hewan, pohon, semuanya dikasih rizki sama Allah. Tapi orang yang nuntut ilmu dapat jaminan khusus lagi. Apa jaminan khususnya? Dapat rizkinya nggak pakai capek, nggak pakai susah, nggak pakai ribet, gampang. Makanya jangan dikalahin majelis ilmu sama ngobyek, jangan dikalahin. Ini kadang-kadang gara-gara ada obyekan dapatnya 500.000 belah 4. Ngaji dikalahin. Ya. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian ya. Jangan. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari hidupnya. Yang kedua, akan Allah berikan pemimpin yang zalim. Orang kalau jauh dari ulama, Allah kasih pemimpin yang zalim, dikuasai oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang enggak sayang sama rakyat. Tuh orang kalau enggak dekat sama pengajian begitu. Ya. Yang terakhir yang paling ngeri, orang kalau jauh dari ulama, na'udzubillah, matinya enggak pakai iman. Matinya enggak bawa mati dalam keadaan su'ul yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia bi ghairi iman, dengan tanpa tuh orang kalau jauh dari ulama, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa keluar dari dunia tanpa iman? Maksudnya banyak perkara-perkara yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Sekarang saya kasih contoh begini.
Nabi SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Maksudnya jelas apa? Jelas dalilnya, nasnya jelas. Ini halal, ini yang Allah bolehin. Yang haram pun jelas, ini yang Allah enggak bolehin. Tapi tidak bisa jelas yang halal dan yang haram kalau kita enggak ngaji. Mana bisa kita tahu ini halal ini haram kalau enggak ngaji? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Ya mungkin kalau yang umum kayak umpama khamr, arak, minuman keras haram tahu. Tapi banyak kan perkara-perkara yang haram kan banyak. Yang kita kagak tahu banyak. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu beliau karang kitab tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar nih, belum dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, Al-Kabair. Beliau karang satu kitab tebelnya segini nih. Itu menerangkan tentang nih dosa-dosa besar. Segini kitabnya. Itu baru dosa besar tuh, belum dosa kecil. Yang banyak dari kita nggak tahu tuh apa saja dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Sekarang kalau orang nggak tahu, ya, mana yang halal dan mana yang haram, bisa gak dia jauhi diri daripada yang haram? Bisa apa enggak? Bisa gak kira-kira? Dia nggak tahu apa saja yang diharamkan, bisa gak dia jauhin daripada yang haram? Bisa gak? Nggak bisa. Ya. Contohnya ngomongin orang, atau bahasa Arabnya ghibah. Ghibah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak kan? Tapi kita tahu gak batasan ghibah itu sampai mana? Kan kita taunya kalau ghibah ngomongin orang, 4 orang duduk ngomongin orang sampai uplek, itu ghibah namanya. Tapi kan kita nggak tahu batasan ghibah yang nggak boleh sampai mana. Kalau dalam kitab, nih orang ngomong begini doang nih, ngomong begini doang nih ya nih. Umpama nih, ibu-ibu belanja sayuran, bu, ibu-ibu belanja sayuran, begitu pulang ketemu sama tetangga. Nanya mau kemana po? Mau belanja sayur. Belanjanya di warung Po Anu aja po. Jangan di Po Anu, mahal ya mah. Pernah gak kita ngomong begitu tuh? Pernah gak? Lu motor lu ngapa ini nih laki-laki? Lu motor lu ngapa ini? Berebet kan? Lu kalau mau dandanin di bengkelnya si Anu no, si Fulan. Jangan si Anu, dia mah kagak bener kerjaannya. Banyak yang ngomong gitu tuh. Itu ghibah juga tuh. Padahal kan cuma 3 detik ngomonginnya. Sama haram juga. Ilok begitu haram, Bib. Makanya belajar jadi nggak ngomong ilok. Benar apa enggak? Jadi orang kalau nggak tahu batasan-batasan yang haram mana saja, nggak bakalan dia bisa menghindarkan daripada perbuatan yang haram. Bohong juga sama. Bohong nih umpama nih, ibu-ibu anaknya nangis. Cep neng, cep. Ntar mau beliin permen, toto nggak dibeliin, bohong tuh bu, bohong begitu sama. Makanya ngaji baru kita tahu, oh begitu nggak boleh berarti ya, oh begitu nggak boleh berarti ya. Kalau kita ngaji kita semakin tahu bahwasanya diri kita ini bodoh. Bener, orang semakin ngaji baru semakin merasa dirinya oh ya Allah berarti banyak banget yang saya belum tahu. Kalau yang kagak ngaji merasa dirinya pinter, dia nggak tahu. Jadi nggak bisa orang pengen takwa, nggak bisa kalau nggak ngaji, karena dia nggak bisa menjauhkan diri daripada yang haram kalau dia tidak tahu apa saja yang diharamkan. Syarat sholat menjauhkan, kemana udah kita pelajari. Syarat sholat menjauhkan badan kita, baju kita, tempat sholat kita dari najis. Itu kan syarat sholat. Tapi kita nggak tahu mana yang najis, mana yang bukan. Bisa apa nggak kita sholat tanpa memegang najis? Bisa nggak?
Nggak bisa, mesti tahu dulu. Oh, yang najis apa saja, baru kita bisa tahu. Baru kita bisa menjauhkan dari yang najis. Karena kita tahu, oh yang najis ini. Banyak orang yang tahu sholat itu nggak boleh bawa najis, tapi najis apa saja dia nggak tahu. Ada orang ngagul bawa najis depan saya. Saya punya cangklong nih Beb nih, gading gajah tuh. Gading gajah. Saya bilang, emang ente boleh daging gading gajah? Gading gajah tuh haram, hukumnya bangkai, itu ente bawa-bawa. Ente sholat nggak sah. Ilok Beb. Ilok kan? Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Kalau hanya sebatas yang halal dan yang haram dia kagak tahu, dia minta ampun sama Allah, dia taubat, dimaafin dosanya sama Allah. Tapi kalau yang dia nggak tahu adalah perkara-perkara yang menyebabkan keluar dari Islam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, beliau karang kitab Sulamut Taufik. Banyak banget penyebab orang keluar dari Islam, banyak. Imma bil aqwal wa imma bil af'al wa imma bil i'tiqad. Ada yang dengan omongan, ada yang dengan kerjaan, ada yang dengan keyakinan. Kalau dia tidak tahu ini, tahu-tahu dia ngerjain, itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya banyak kata Nabi, orang lari dari ulama, nah akhirnya nanti matinya tanpa iman. Begitu, karena dia nggak tahu. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya Nabi bilang apa? Banyak nanti di akhir zaman umatku pagi muslim, sore udah kafir. Sore muslim, pagi udah kafir. Karena dia nggak tahu yang menyebabkan keluar dari Islam apa saja. Ya. Ngomong sembarangan kayak begini nih contohnya nih. Bercanda. Kadang kan banyak bercanda nih sama temen. Toto kita ngomong gini, kafir lo. Banyak yang ngomong gitu sekarang. Yahudi lo. Nasrani lo. PKI lo. Banyak yang begitu tuh. Kata Nabi, man qala li akhihi kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang ngomong saudaranya kafir, maka dia kafir. Bercanda saya Beb, makanya jangan bercanda Pak Ul. Kalau bercanda urusan yang ya, arti bercanda tuh ada batasnya. Nabi suka bercanda, tapi bercanda tuh lihat-lihat. Jangan bercanda bawa-bawa begitu, jangan, ngeri. Ngeri. Omongan yang kagak semenggah tuh jangan dikeluarin. Lu potong kuku, ngomong begini doang nih, lu potong kuku. Emang apa? Ku sunnah potong kuku. Ogah gua, biar sunnah ge ogah. Kafir tuh. Banyak banget Pak, coba baca kita bentar aja, diajarin sama guru-guru kita nih. Baca Sulamut Taufik. Banyak banget. Kita bacanya sampai ngeri. Ya Allah, ini juga kafir nih. Orang ngomong begini juga kafir nih. Orang ngomong begini juga kafir nih. Ya Allah, itulah. Makanya kalau orang tidak ngerti begitu. Dan jawaban tidak tahu di hari kiamat nggak diterima dari kita. Kenapa ente begini nih? Ente nyebut begini nih kafir. Kan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada omongan yang keluar dari mulut kita kecuali ada malaikat raqib dan atid bakal mencatat semua. Omongan yang keluar dari mulut kita nih, apa aja malaikat raqib atid catat. Ente kenapa ngomong begini? Ini menyebabkan kekafiran nih. Nggak tahu saya ya Allah. Omongan kagak tahu itu kagak diterima nanti Pak. Kalau model kayak kita yang hidup di sumur batu, yang di Bantar Gebang, di Bekasi nggak diterima. Kalau yang hidupnya di Alaska, tahu Alaska gak? Alaska mana ya? Tahu gak Alaska? Samping saya tuh di kutub, nggak ada ulama, nggak ada kiai, dan orangnya baru masuk Islam, dia baru tahu Islam, itu baru diterima kalimat la a'lam, saya tidak tahu. Oh ini diterima karena dia hidupnya jauh dari ulama, hidupnya baru Islamnya begini, diterima lah. Kalau model kayak kita
Pakai bilang kagak tahu. Ada Ustaz Abdul Aziz kan di situ. Panggil Ustaz Abdul Aziz, sian Ustaz tuh masuk surga. Sian guru-guru udah mau masuk surga dipanggil. Sini Ustaz. Tuh. Lu sih ada baik sih begitu maksud Ustaz. Gua udah mau masuk surga jadi keluar lagi nih. Gara-gara lu. Ya Allah, kenapa Allah? Ustaz bikin pengajian enggak? Bikin ya Allah. Tiap hari apa? Sabtu bikin saya Allah. Malam Jumat bikin ya Allah. Tuh, ini ada pengajian gitu. Lu kenapa nggak mau datang? Bisa gak alasan begitu? Bisa gak alasan begitu? Nggak bisa. Udah Ustaz, sono lagi balik. Balik lagi Ustaz. Ntar ada lagi orang Sumur Batu lagi. Banyak Ustaz nanti minum. Aman. Jadi nggak ada alasan. Duduk ngaji ngapa ya Allah? Emang berat banget apa ngaji? Emang dipintain? Disuruh bayar dipaksa? Hah? Ini tenda nih masang tenda kan keluar duit nih. Keluar duit gak? Keluar duit. Emang disuruh dipaksa ngeluarin duit jamaah? Dipaksa gak? Ya paling nanggok semampunya. Nggak naruh juga kagak ngapa-ngapa. Ilok di depak. Kagak, kita cuma suruh duduk, disediain guru. Di mana aja pengajian ada Sabtu. Di sini kita tinggal duduk ngaji. Pengajarnya disediain. Enak lagi duduk. Ngapa sih kalah sama yang konser, dangdutan, nggak pakai ngumumin, nggak pakai ada rapat dangdutan mah. Bener gak? Ada rapat gak dangdutan? Nggak ada kan. Kalau jemaah kan ada rapat dulu. Nih bagaimana nih jamaah kesejahteraannya? Ada. Oh dangdutan kagak pakai rapat, banyak aja yang datang. Heran. Padahal mana nontonnya berdiri, kan capek ya. Iya, orang dapat makan ongkos. Ya Allah, ngaji buat kita. Kita yang ngaji, kita yang untung. Kita nggak ngaji, kita yang rugi. Nah ini para hadirin, ini habis lebaran nih, mulain lagi. Ayo hidup yang genah. Ini akhir zaman udah banyak fitnah, dunia mau terbalik. Dikit lagi kiamat. Kita udah di penghujung zaman ini Pak. Dikit lagi Dajjal turun. Ayo ngaji, ayo makmurkan majelis-majelis ilmu. Dekatkan diri dengan ulama. Jangan jauh-jauh kalau mau selamat. Ini majelis yang ya, ketentraman. Allah kasih ketentraman buat kita nih. Ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Ini orang kalau lagi ngaji begini tenang hatinya, tenang. Allah kasih ketenangan dan bukan cuma di sini, sampai di alam kubur Allah kasih ketenangan. Sampai hari kiamat Allah kasih ketenangan. Coba bayangin di hari kiamat nih nanti orang jangan lagi yang duduk di majelis ilmu. Orang yang pernah duduk sama orang yang ngaji aja selamat dari neraka, selamat. Ditanya ini orang pernah ngaji gak? Nggak pernah ya Allah. Tanya lagi dia pernah makan satu meja makan gak sama ulama? Nggak pernah ya Allah. Coba tanya lagi, mungkin dia pernah ngobrol-ngobrol sama ulama? Nggak pernah ya Allah. Orang nggak pernah. Coba tanya lagi, dia pernah berteman gak sama temennya dekat sama ulama? Pernah ya Allah. Saya punya teman saya suka ngaji, walaupun saya nggak pernah sama sekali ngaji. Bayangin orang buadernya kayak apa coba. Sama sekali kagak pernah duduk la majelis ta'lim wala majelis maulid wala majelis mi'raj. Ini kan orang buader banget. Segitunya Allah selamatkan dari neraka. Apalagi orang yang duduk di majelis ilmu. Berarti kan bisa menyelamatkan. Jadi bukan cuma buat dia, buat orang lain bisa diselamatkan sama dia dengan sebab dia rajin di majelis ilmu sampai mati ngaji. Ngaji sampai mati. Niatkan begitu. Karena orang yang matinya dalam keadaan menuntut ilmu, Allah berikan pahalanya pahala syahid. Walaupun ngajinya ngaji nguping. Banyak kan ngaji nguping kita. Nggak apa-apa dah ngaji nguping ke. Biar nggak nyatet nggak ngapa-ngapa. Yang penting duduk di majelis ilmu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jangan ada batasnya. Jangan mentang-mentang udah banyak yang diajak sama dianya berhenti. Ada tempo-tempo begitu. Ya.
No majelis anu no, banyak kan gua yang ngajak. Dianya kagak ngaji. Jangan ngaji terus. Walaupun yang diterangin di pengajian itu aja. Walaupun itu aja yang diterangin. Dulu saya di Hadramaut ada masjid Surur namanya, Habib Abdullah bin Syahab. Itu majelis maulid setiap malam Selasa. Habis maulid Habib Abdullah bin Alwi bin Syahab, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab ceramah. Ceramahnya tiap minggu itu aja. Nggak berubah, udah itu hampir kayak rekaman. Habib Abdullah. Tapi sedep dengarnya, sedep. Itu aja. Walaupun itu aja, tetap pahalanya nggak bakalan berkurang. Bukan berarti majelis umpama yang diterangin itu aja pahalanya jadi setengah, kagak. Tetap kagak berkurang pahala majelis mah. Ya. Pernah ditanya Habib Abdullah, ya Habib, kenapa engkau terangin kok itu aja kayaknya nggak berubah-berubah? Apa kata Habib Abdullah? Emang yang saya terangin tuh selama setengah jam yang itu aja udah ente amalin semua. Diam dia. Kalau ente bisa amalin semua tuh yang ana ngomong selama setengah jam, walaupun itu aja, ente bakal jadi wali min auliyaillah. Amalin aja dulu itu. Orang tanda cintanya sama ilmu apa enggak? Ya nih, dengerin nih. Orang tanda cintanya sama ilmu apa enggak? Itu ngaji biar itu aja resep dia. Cinta ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, walaupun satu masalah udah 1000 kali denger dia, tetap dia seakan-akan seperti baru tahu. Itu berarti orang cinta sama walaupun 1000 kali denger. Oh begitu. Kayak seakan-akan baru pertama kali. Itu yang tahu kita. Kan kadang ada orang yang begini nih, udah diterangin 2-3 kali, tahu itu mas. Apalagi ada yang sampai ngomong begini, Ustadz Mah Habib kalau diterangin itu gak berubah dari dulu. Astagfirullah. Guru diomongin, kan ini orang bedegong banget ya. Emang udah diamalin. Yang Ustadz ajarin walaupun itu aja emang udah diamalin. Jadi begitu para hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah kasih kita himmah yang kuat, keinginan yang kuat, istiqomah yang kuat untuk selalu duduk di majelis ilmu, biar tambah hari tambah baik, tambah hari iman kita tambah kuat, tambah hari takwa kita tambah banyak, tambah hari taat kita tambah banyak, tambah hari mahabbah kita tambah kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan yang baik-baik Allah kabulkan. Ya Allah panjangkan umur kita selalu dalam taat. Allah berkahkan rizki kita fi taatillah. Dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya malam ini kita nggak baca kitab dulu. Jadi kasih targhib dulu buat ngaji nih ya. Targhib dulu kepada para hadirin. Insyaallah kita mulai di bulan yang akan datang. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.